Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfan Abidafa dengan NIM 1084 dan rekan saya yaitu Andri Handika dengan NIM 1074. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah diberikan, yaitu tugas 4.1. Di sini sudah diketahui karakteristik atau parameter nilai pada loop sederhana yang berputar dalam medan magnet, di mana di sini terdapat B atau kerapatan flux magnet sebesar 0,5 Tesla ke kanan. Kemudian ada panjang segmen sebesar 0,5 meter. Kemudian ada jari-jari 0,1 meter dan omega frekuensi sudut atau kecepatan sudut sebesar 103 radian per second. Selanjutnya ini yaitu kasus yang akan dikerjakan, dimana ditanya untuk yang A, menghitung tegangan total terhadap T atau tegangan induksi pada loop yang berputar. Kemudian yang B, misalkan resistor 5 ohm dihubungkan sebagai beban melintasi terminal loop, hitung arus yang mengalir pada resistor. Kemudian yang C yaitu menghitung besar dan arah torsi induksi pada loop untuk kondisi pada soal B. Kemudian menghitung daya listrik yang dihasilkan oleh loop untuk kondisi pada soal B. Dan yang terakhir yaitu menghitung daya mekanik yang dikonsumsi oleh loop untuk kondisi pada soal B. Kemudian bagaimana jika hasilnya dibandingkan dengan jumlah daya listrik yang dihasilkan oleh loop. Langsung saja untuk yang pertama yaitu menghitung tegangan induksi. Sebelumnya tegangan induksi ini merupakan tegangan yang terjadi akibat adanya perubahan kuat medan magnet. Di sini rumus yang digunakan untuk menentukan tegangan total terhadap T atau tegangan induksi pada putaran loop di sini menggunakan rumus 2R, 2 dikali jari-jari dikali omega dikali kerapatan dikali panjang sin omega T. Di sini didapatkan dari penjabaran rumus di atas ini, yaitu kecepatan dikali kerapatan dikali panjang, di mana untuk menentukan tegangan total terdapat 4 segmen, di mana di sini 2 dikarenakan keempat segmen yang menghasilkan tegangan hanya 2, yaitu tegangan BA dan tegangan segmen DC. Diketahui pada loop sederhana yang tadi sudah dijelaskan. Digunakan tegangan total terhadap T 2 dikali jari-jari dikali omega dikarenakan untuk menentukan kecepatan di sini digunakan rumus kecepatan dikali kecepatan sama dengan jari-jari dikali omega. Maka di sini digunakan rumus berikut ini. Kemudian nilai parameter yang sudah diketahui disubstitusikan terhadap rumus dan dihasilkan nilai tegangan induksi terhadap T sebesar 5,15 sin 103 T volt. Selanjutnya untuk menghitung nilai arus yang mengalir dengan beban.
5 ohm. Diketahui bebannya 5 ohm. Kemudian digunakan rumus yaitu I sama dengan tegangan dibagi R. Secara umum tegangan itu sama dengan arus dikalikan hambatan, di mana di sini tegangan diasumsikan dengan tegangan total. Maka untuk mencari arus induksi, di sini digunakan tegangan induksi dibagi dengan R atau hambatan. Untuk nilai tegangan induksi sudah diketahui 5,15 sin 103 T volt dibagi 5 ohm. Maka dihasilkan nilai arus sebesar 1,03 sin 103 T ampere. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Andri Andika. Baik, untuk yang selanjutnya di sini soalnya yaitu hitung besar dan arah torsi induksi pada loop untuk kondisi pada soal B. Di sini untuk rumus torsinya ini merupakan gambaran dari penurunannya. Rumus torsi secara umum itu gaya dikalikan dengan lengan gayanya. Karena di sini kondisinya tidak selalu tegak lurus antara gaya dan lengan gayanya, maka digunakan sin theta. Dan untuk gayanya di sini digunakan rumus arus dikalikan panjangnya dan dikalikan flux magnetiknya. Lalu didapatkan rumus sebagai berikut. Dan di sini untuk torsi totalnya itu merupakan jumlah dari seluruh torsi pada setiap segmennya. Tetapi di sini hanya ada dua yang memiliki nilai torsi, yaitu pada torsi AB dan torsi CD. Untuk torsi BC dan DA nilainya 0. Sehingga di sini karena ada dua, maka R totalnya itu 2 dikalikan dari rumusnya tersebut. Next. Di sini untuk perhitungannya kita langsung masukkan nilai dari yang sudah diketahui, jari-jarinya 0,1, kemudian arusnya tadi sudah dihitung, di sini 1,03 sin omega T, dan untuk panjangnya yaitu 0,5 meter, dan untuk kerapatan magnetiknya di sini 0,5 Tesla. Dikalikan sin theta, tetanya omega T. Sehingga didapatkan hasil perhitungan yaitu 0,0515 sin kuadrat omega T. Nah, di sini omeganya bisa dimasukkan yaitu 103. Untuk satuannya Newton meter. Kemudian untuk arah torsinya di sini berlawanan arah jarum jam. Next. Kemudian untuk soal yang D di sini, hitung daya listrik yang dihasilkan oleh loop untuk kondisi pada soal B. Untuk rumus daya sendiri itu merupakan tegangan dikalikan arus. Karena di sini tegangan induksi, jadi kita pakai tegangan induksi. Kita masukkan nilai tegangan induksi dikalikan dengan arusnya. Ini hasil dari perhitungan sebelumnya. Sehingga didapatkan hasil 5,3 sin kuadrat omega T dalam satuan watt. Kemudian yang E, yaitu menghitung daya mekanik
yang dikonsumsi oleh loop untuk kondisi pada soal B. Lalu bagaimana jika hasilnya dibandingkan dengan jumlah daya listrik yang dihasilkan oleh loop? Untuk rumus dari daya mekanik sendiri itu merupakan adalah torsi induksi dikalikan omega atau kecepatan sudutnya. Tadi sudah dihitung bahwa torsi induksi di sini hasilnya 0,0515 sin kuadrat omega T, dan untuk omeganya sudah diketahui 103 radian per sekon. Sehingga dihasilkan untuk daya mekaniknya yaitu 5,3 sin kuadrat omega T dengan satuan watt. Next. Maka di sini terlihat bahwa nilai daya listrik yang dihasilkan dengan daya mekaniknya itu sama. Hal ini berarti tidak ada rugi daya. Dan di sini mesin ini berlaku sebagai generator untuk mengubah daya mekanik yang dikonsumsi menjadi daya listrik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.